berarti kan nanya telat nanya kayaknya Abi mau observasi kan Abi baru diobservasi kan. Nanti hari Rabu saya akan melakukan izin yang mau melakukan observasi di kelas ini saat ibu melaksanakan pembelajaran pada tanggal sekian sampai kelas 4. Materinya tentang apa ya Bu kalau boleh tahu? Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Ibu hari saya mau minta izin nanti hari Rabu tanggal 13 November saya akan melakukan observasi di kelas 1 di kelas 4. Ya. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum nanti hari Rabu saya melakukan observasi terhadap Ibu. Pertanyaan pertama ya Bu, apa yang akan Ibu ajarkan di kelas nanti Bu? Kebetulan untuk hari Rabu itu karena jadwal pelajaran IPAS, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan saya juga sudah berencana dengan anak-anak untuk melakukan praktikum di pelajaran IPAS, maka hari Rabu saya akan mengajarkan materi mengapa bagaimana benda berubah wujud atau biasa yang kita kenal dengan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda di kelas 4 berarti ya Bu ya. Nah, sebelumnya pasti Ibu mempersiapkan pembelajaran ini, maka ya Bu, karena kan tadi saya dengar Ibu akan melakukan praktikum. Tentunya ada hal-hal yang mesti Ibu persiapkan. Ibu biasanya persiapkan apa saja? Banyak yang saya persiapkan untuk menjelaskan materi ini. Pertama dari bahan ajar, dari modul ajar yang tentunya sesuai dengan kondisi peserta didik kita saya, materi yang sudah saya rangkum, yang saya nanti siap tampilkan ke hadapan anak peserta didik, dan bahan-bahan praktikum yang menunjang pembelajaran untuk meningkatkan konsep pemahaman mereka terhadap perubahan dunia. Itu salah satu media pembelajarannya mungkin ya Bu, agar siswa bisa lebih cepat menangkap materi yang disampaikan. Lalu Bu, strategi apa yang Ibu gunakan untuk membantu siswa memahami konsep perubahan dunia? Di sini saya menggunakan diferensiasi pembelajaran ya, melalui praktikum, melalui gambar, dan juga melalui lagu, sehingga peserta didik dapat memudahkan mereka untuk memahami apa yang saya ajarkan. Ya tentu ya Bu, karena kan siswa itu harus melihat budaya konkret ya, dengan Ibu memberikan gambar atau tadi dengan lagu-lagu, jadi memudahkan peserta didik untuk mengingatnya. Nah Bu, bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap materi perubahan wujud benda? Tentunya kan ada nih sistem penilaiannya. Ibu mau menggunakan sistem penilaian seperti apa? Pertama, saya tentunya melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Setelah itu, saya juga menyiapkan lembar evaluasi, lembar kerja kelompok yang akan saya gunakan sebagai alat untuk menilai, dan instrumen juga penilaiannya bagaimana yang akan saya gunakan nanti di kelas saat pembelajaran. Benar sekali ya Bu, jadi kita tahu nih siswa ada yang waktu praktikum mungkin dia aktif, kadang kan ada yang waktu praktikum dia kurang aktif gitu. Jadi ada nilai tambahan dari yang tadi soal evaluasi ya Bu yang mandiri. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran ini Bu? Tentu karena di perubahan wujud benda itu kan ada 6. Saya dan ini sering terjadi, mereka itu keliru dalam memahami konsep seperti menyublim dan mengkristal. Kebanyakan mereka itu tertukar. Mungkin kalau bentuk seperti membeku, mencair, karena itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat langsung merasakan, mereka tahu mudah gitu ya untuk mempelajarinya, mengingatnya. Tapi kalau seperti menyublim, mengkristal, itu kan prosesnya hal kayak ya mereka kurang ya, maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya sekedar tahu gitu. Makanya saya khawatir
terjadi kekeliruan dalam pemahaman konsep antara Muslim dan non-Islam. Jadi kalau menurut menguat mudah dicanangkan. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bersedia saya wawancara sebelum nanti observasi di kelas. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan sekarang nanti di hari Rabu dapat berjalan dan terrealisasi dengan baik ya Bu. Dan kekhawatiran yang Ibu khawatirkan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan mereka paham dan melakukan praktikum. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Kais, boleh? Silakan Kais. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kais sudah pimpin doa. Hari ini hadir semua? Hadir? Nah, Ibu cek dulu di papan ekspresi hari ini. Wah, alhamdulillah ya, murid-murid Ibu semuanya lagi senang. Tapi ini ada yang lagi marah nih, siapa ya? Nurul. Nurul ini lagi marah hari ini, mana Nurul? Ini sini. Nurul kenapa hari ini marah? Diledekin siapa? Sultan. Oke.
Gimana kalau kita beli es krim di warung? Ide bagus tuh. Yuk, yuk. Kok kamu beli dua sih, Laili? Iya, yang satu untuk Mas Jamal. Dia suka es krim rasa coklat. Oh alah, ya udah, oke deh Laili. Enak sekali es krim rasa stroberi punyaku. Enak lagi rasa vanila punyaku. Manis banget. Seger punyaku dong, rasa melon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Dek? Sudah, Mas Jamal. Mas, ini Laili beliin es krim rasa coklat kesukaan Mas Jamal. Wah, makasih ya, Dek. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Laili, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantas es krimnya mencair. Kenapa, Mas? Kok bisa mencair? Gini deh, kok bisa mencair? Jadi es krim mencair karena suhu udara yang ada di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim itu. Kamu tadi juga nggak langsung pulang kan, Dek? Enggak, Mas. Nah, itu dia. Karena berhubung suhu udara yang ada di luar ketika kamu duduk di warung panas atau lebih tinggi, maka es krim yang kamu beli mencair deh. Oh, begitu, Mas. Maafin Laili ya, Mas Jamal. Sekarang Mas Jamal mau ambil gelas, terus es krimnya Mas Jamal taruh di gelas biar bisa diminum. Teman-teman, sekian video dari Di sini siapa yang pernah mengalami kejadian seperti Laili dan Jamal? Siapa yang pernah beli es krim di warung pas nyampe ke rumah es krimnya cair? Ada yang pernah? Pernah? Kenapa es krimnya bisa cair? Kenapa? Kan waktu beli di warung es krimnya membeku bukan cair. Kenapa pas nyampe rumah es krimnya jadi cair? Kenapa? Karena suhu di luar yang mempengaruhi es krim tersebut menjadi cair. Karena ada perbedaan suhu antara di luar dan di dalam es krim tersebut sehingga menyebabkan es krim tersebut mencair. Kalau misalnya es krimnya ditaruh di freezer, apakah akan cair? Ya. Tidak, karena suhu di dalam freezer itu dingin. Jadi es krimnya tidak akan mencair. Mengapa benda dapat berubah wujud? Apa saja kan perubahan wujud benda yang kalian ketahui? Ada apa aja perubahan wujud benda? Apa aja yang kalian tahu? Ada membeku, terus mencair, terus mengkristal, mengembun, menyublim, menguap. Nih, perubahan wujud benda itu ada dari benda padat ke benda gas, dari benda padat ke benda cair, dari cair ke gas. Dari benda padat ke cair dinamakan cair. Kalau dari cair ke padat, kalau dari padat ke gas, dari gas ke padat, dari cair ke gas, dari gas ke cair, coba lihat, mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Contohnya es krim yang tadi, ketika ada di luar ruangan, karena suhunya berbeda dengan di dalam freezer, maka es krim tersebut akan mencair. Yang kedua ada membeku. Membeku, kalau tadi ada mencair, ini membeku kebalikannya. Perubahan wujud benda dari cair ke padat. Masih ingat minggu lalu ibu pernah menyuruh
Padahal malamnya tidak hujan, tapi kalian ketika memegang rumput di pinggir jalan terasa basah? Nah, itu adalah contoh dari mengembun, menyublim, perubahan wujud benda daripada tegas. Contohnya apa ini? Apa ini? Hamper. Pernah tidak di rumah orang tua kalian atau kalian menyimpan hamper di lemari, lama-kelamaan menjadi kecil, terus menghilang. Tapi baunya masih ada? Itu adalah contoh dari menyublim. Dan yang keenam adalah mengkristal, perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contohnya ada pada pembuatan garam laut. Itu merupakan contoh mengkristal. Selain pembuatan garam laut, contoh mengkristal yang kalian tahu apa? Apa? Pembuatan apa? Proses salju. Itu juga masuk dalam mengkristal. Nah, kita akan melaksanakan praktikum percobaan. Kita buktikan perubahan wujud benda ini. Ya. Ini sudah berkelompok. Nanti setiap kelompok akan ibu bagi lembar kerja yang harus kalian isi. Nanti kalian isi nama kelompok sesuai nama kelompok kalian. Namanya siapa? Terus hasil percobaannya bagaimana dan hasilnya bagaimana? Siap? Siap. Kalian diskusi kelompok. Ibu bagi dulu LKPD-nya setiap kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok bintang. Kelompok bintang akan mempraktikkan lilin yang dibakar. Ini alat bahan percobaan. Nanti kalian bakar. Terus kelompok 2. Ini akan mempraktikkan mentega yang dibakar. Nanti dibakar ya. Ini nanti dibakar apa yang akan kelompok 3 nanti akan mempraktekkan agar-agar yang dicampur air dingin. Nanti saya simpan di wadah. Apa yang akan terjadi? Dari kelompok 4 akan mempraktekkan air teh yang ditambahkan es batu, kemudian nanti ditutup. Perhatikan nanti proses apa yang terjadi. Kelompok soalnya kan saat belum makanya ada di diamkan selama 3 sampai Sok.
kelompok bintang akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. kelompok kami. Gimana tadi kalian percobaannya? Langkah percobaan ambil lilin, anda korek apinya akan lilin, jamkan lilin yang menyala selama 3-5 menit. Jadi gimana tadi kesimpulan dari percobaan kalian? Lilin merupakan benda padat ketika dipengaruhi panas menjadi meleleh. Nama perubahan wujud bendanya mencair. Oh, lilin itu merupakan benda padat ketika dipengaruhi panas menjadi meleleh. Jadi nama perubahan wujud bendanya apa? Mencair. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok bintang. Coba kita kasih tepuk jempol dulu. Gimana tadi? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Karena setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan bagus. Nah, di sini ibu punya lagu. Kita nyanyi yuk. Biar semangat. Biar kalian makin ingat juga nih perubahan wujud benda. Ibu punya lagu perubahan wujud benda. Tiga. Nah, jadi anak-anak hari ini kita udah belajar apa aja? Tentang perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda itu ada berapa? 6. Ada apa aja? Mencair, menguap, mengkristal, menyublim. Sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan mandiri. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Antum aja Bu ya. Silakan dikerjakan. Cek. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan kalian kerjakan. Sok. Sudah? Pengumuman setiap kelompok nanti ibu ambil. Ayo, bagaimana kelompok?
menjadi panasan mencari tidak? Minggu depan kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Kalian boleh baca-baca dulu di rumah materinya agar nanti pas pembelajaran kalian sudah tahu sedikit dan bisa bertanya hal yang tidak kalian tahu. Rupanya hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Ayo kita beres-beres, kita siap-siap pulang. Pimpin doa, siapa yang mau pimpin doa? Boleh. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita membaca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok guys duduk, boleh kamu gini dulu pulang. Ngomong. Bu Sherly, Bu Neti yang sudah menyempatkan hadir di PI yang kelima ini. PI yang kelima ini adalah rangkaian dari supervisi akademik yang telah dilakukan. Mungkin dulu Bu Neti dibersamai oleh Bu Sherly dalam praobservasi, dalam pembuatan modul atau RPP, lalu dibersamai juga ketika di kelas melakukan observasi. Nah, hari ini adalah sesi yang ketiga, yaitu pasca observasi. Tapi pasca observasinya nanti akan melakukan praktik coaching. Apa itu praktik coaching? Nanti akan dipraktikkan langsung, intinya menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Neti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sherly. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan ke Bu Sherly untuk melakukan coaching terkait pembelajaran yang sudah Bu Neti lakukan. Mangga. Terima kasih Pak Diket sebelumnya. Ya, langsung tanya. Assalamualaikum Bu Neti. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Neti, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Ibu sudah saya observasi. Mungkin sekarang saya akan mewawancarai Ibu terkait pasca observasi kemarin ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu nih Bu? Luar biasa ya. Untuk mencapai suatu proses pembelajaran yang menyenangkan tentunya memerlukan persiapan yang sangat matang, dan itu sangat menguras energi baik pikiran maupun tenaga. Tapi dengan melihat hasil keberhasilan peserta didik kemarin saat belajar, saya sangat senang dan cukup puas. Lalu Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah pelaksanaan yang Ibu lakukan waktu mengajar sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Untuk sintak pembelajaran kemarin, karena saya menggunakan PBL, saya setelah menyusun pembelajaran sesuai dengan modul, dan saya rasa pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan modul yang saya siapkan. Luar biasa sekali ya Bu, karena mungkin Ibu sudah mempersiapkan sebelumnya dengan sangat matang agar pembelajaran pada saat pembelajaran nanti berjalan dengan sebaik mungkin Bu ya. Nah, mungkin Bu, pada saat kemarin pembelajaran Ibu menemui beberapa hambatan di kelas, tentunya hambatan peserta didik. Apa nih Bu kira-kira hambatan yang kemarin Ibu rasakan? Untuk hambatan, pasti dalam setiap pembelajaran kita sebagai seorang guru menemui beberapa hambatan dalam pembelajaran di kelas. Namun untuk proses pembelajaran kemarin, untuk hambatan tidak begitu besar dapat saya atasi karena masih umum gitu, seperti kurangnya rasa percaya diri siswa saat presentasi kelompok. Jadi setiap ketika presentasi kelompok ada beberapa siswa yang hanya diam, hanya mengikuti kelompoknya saja. Mungkin dalam penilaian kinerja siswa tersebut memang sedikit kurang, tapi kan saya dibantu dengan penilaian yang lain seperti sikap dan evaluasi yang menilai pengetahuan masing-masing peserta didik. Jadi masih dapat teratasi juga dengan
model pembelajaran yang interaktif, metode yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman di kelas, saling aktif pokoknya ya di kelas. Karena suasana lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi ya Bu peserta didik saat melaksanakan pembelajaran. Nah Ibu, kan tadi kata Ibu ada bahasa anak kurang percaya diri. Nah saya mau nanya nih Bu, biar anak tumbuh rasa percaya dirinya, apa yang Ibu lakukan? Saya selalu memberikan motivasi tentunya ya terhadap semua peserta didik, tidak membeda-bedakan mereka, dan saya selalu mendorong mereka untuk belajar mandiri, aktif, tentunya percaya diri. Saya selalu memberikan apresiasi sekecil apapun itu kebaikan atau kemampuan yang mereka tunjukkan kepada saya, sehingga mereka merasa nyaman, dihargai, dan alhamdulillah itu pun sekarang sudah lebih meningkat rasa percaya diri mereka dibanding waktu pertama saya masuk ke kelas. Asalnya kan mereka itu mungkin masih asing dengan saya, hanya 1-2 orang siswa yang mau kalau ke depan. Sekarang semuanya sudah lumayan aktif, hanya tinggal beberapa orang saja. Ibu melakukan pendekatan ke siswa, kan pasti harus ada pendekatan ya Bu untuk memotivasi siswa. Itu Ibu lakukan sejak kapan Bu? Apa sekarang atau sebelumnya gitu sudah Ibu persiapkan pas Ibu belajar di kelas 4 saya harus punya motivasi gitu? Sejak kapan kira-kira? Dari semenjak saya masuk di kelas 4 di tahun ajaran baru, saya kan dari awal sudah melakukan asesmen awal, kompetensi awal untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka, untuk mengetahui gaya belajar mereka bagaimana. Sehingga dari sana saya memperoleh informasi, saya juga tahu untuk melaksanakan pembelajaran kedepannya harus seperti apa agar sesuai dengan karakteristik mereka. Apakah untuk kedepannya gitu, bukan misalkan nanti di tahun pelajaran baru Ibu nanti dipindahkan ke kelas 6 atau di kelas berapa, apakah Ibu akan melaksanakan hal tersebut untuk kedepannya atau hanya stuck di sini saja gitu? Tentu itu harus berlanjut karena penting bagi seorang guru mengetahui karakteristik peserta didik dalam kelas. Bagaimana kita akan mengajar jika kita pun tidak mengenali mereka, kita tidak tahu bagaimana gaya belajar yang mereka inginkan. Maka penting sekali bagi setiap guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan mereka yang beragam agar menyesuaikan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Bahkan lebih baik lagi saya itu harus terus mengembangkan metode dan model pembelajaran yang lebih interaktif di kelas agar anak pun tidak bosan. Metodenya jangan hanya ceramah terus seperti kemarin kan melakukan eksperimen, mereka sangat senang dan mereka pengen lagi katanya kemarin bereksperimen, tapi kan tidak setiap materi harus bereksperimen. Betul sekali ya Bu, menjadi pembelajarannya lebih menarik minat belajar siswa. Oke Bu, kompetensi yang ingin Ibu dikembangkan di kemudian hari, kompetensi apa nih? Kan tadi katanya Ibu, saya harus meningkatkan kompetensi di bidang lainnya. Nah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Karena kemarin saya mengajarkan materi IPA, tentunya kompetensinya saya melihat juga dari aspek yang harus dikembangkan dalam materi tersebut. Saya menyesuaikan. Mungkin untuk kompetensi kedepannya saya juga akan melihat materi ajar dan mengembangkan dalam modul ajar seperti bisa dalam matematika. Di kelas saya memang dalam pembelajaran matematika dalam berhitung anak-anak masih agak lemah perkalian dan pembagiannya. Numerasinya mungkin kedepannya saya akan lebih mengembangkan aspek tersebut. Bagus sekali Ibu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar Ibu. Apa refleksi yang Ibu ambil pada pembelajaran kemarin? Mungkin ada nih hikmahnya atau pengalaman yang Ibu dapat apa Bu kemarin? Pembelajaran yang dirancang tentunya harus bermakna. Dimaksud bermakna tersebut selain membuat peserta didik mengerti dengan apa yang mereka pelajari, tapi mereka juga dapat menyimpannya dalam memori sehingga membuat mereka mengingat pembelajaran tersebut. Jadi ketika pembelajaran tersebut sudah lewat dalam 1 minggu, 2 minggu, ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait pembelajaran hari sebelumnya, mereka masih mengingat gitu.
dan dari sana saya tahu bahwa pembelajaran tersebut bermakna untuk mereka. Benar sekali Bu ya. Saya juga jadi belajar, ada kita berbagi pengalaman, ternyata pembelajaran yang bermakna itu bisa efisien itu dalam hal peserta didik untuk mengingat sesuatu. Nah terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir, harapan apa yang Ibu inginkan pada pembelajaran selanjutnya? Tentunya untuk harapan, saya berharap yang baik-baik ya ke depannya untuk saya, untuk peserta didik saya di kelas. Mungkin bagi saya harapannya saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, baik itu dalam mengembangkan modul ajar, media pembelajaran, model pembelajaran, dan merancang pembelajaran yang menyenangkan serta dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik sehingga menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman untuk peserta didik. Dan untuk peserta didik sendiri, saya berharap mereka selalu termotivasi untuk giat belajar karena memang terlihat mereka itu sangat antusias sekali, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Saya berharap dalam setiap pembelajaran mereka dapat terus aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan harapan-harapan yang Ibu harapkan dapat terwujud di kemudian hari ya Bu. Terima kasih Ibu atas sesi coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.